Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar pada hari ini. Oke, berdoa selesai. Baiklah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Oke, hari ini ada nggak yang nggak masuk ya? Ada. Siapa? Ahmad Arifin. Kenapa Ahmad Arifin? Habis disunat. Oh, ya udah nggak apa-apa, habis disunat. Nanti kapan-kapan kita lihat dia ke rumah. Baiklah, pada hari ini kita belajar tema 1, pembelajaran 1 ada di sub tema 1. Di sini kita lihat di buku itu tentang keberagaman budaya bangsaku. Yang pertama ada pelajaran PKN, yaitu tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian kita nanti belajar bahasa Indonesia, ada materi tentang gagasan pokok dan gagasan utama. Kemudian nanti kita ada juga pelajaran IPA sedikit tentang bunyi. Baik, langsung saja sekarang tentang keberagaman yang ada di seluruh bangsa Indonesia. Keberagaman budaya itu apa saja sih, Bu? Mari kita lihat di buku. Oke, kita lihat di buku halaman 1. Di situ ada keberagaman budaya Indonesia itu ada apa saja? Ada pulau, ada suku, ada bangsa, ada bahasa, ada baju adat, kemudian dan masih banyak yang lainnya, serta agama. Agama itu juga jadi salah satu keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di situ ada cerita tentang pawai budaya. Oke, kita skip. Dari cerita di atas kita tahu bahwasannya semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu pasti berbeda-beda. Contohnya saja kita yang ada di Palembang, pasti kita semuanya memiliki suku bangsa yang berbeda. Dalam satu kelas ini anak-anak, kalian ada yang asli Jawa, ada yang orangnya ibunya dari Palembang, dan masih ada lagi yang mungkin dari Betawi atau dari asli Madura, yaitu masih banyak yang belum kita ketahui. Coba kalian nanti tanya di rumah, ibu sebenarnya aslinya suku apa, bapak aslinya suku apa. Itu sudah menjadi salah satu perbedaan bahwasannya antara suku ayah dan suku ibumu itu sudah berbeda. Itulah yang dinamakan keberagaman, beraneka ragam, artinya macam-macam, bermacam-macam atau banyak jenis. Oke, selanjutnya sekarang bahasa Indonesia. Di sini kita membahas tentang paragraf. Di suatu paragraf itu pasti terdiri dari 2 gagasan, yaitu yang pertama gagasan pokok, yang kedua gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa sih, Bu? Gagasan pokok itu adalah gagasan yang terletak di awal atau bisa menjadi ide utamanya suatu cerita atau suatu paragraf. Itu dinamakan gagasan pokok. Kalau sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan tadi dari seluruh gagasan pokoknya, itu adalah gagasan pendukung. Jadi di setiap cerita itu pasti ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, bahkan mungkin bisa di akhir paragraf, ya. Itu nanti ada jenis-jenis atau macam-macam paragraf. Sekarang kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu, gagasan pokok itu yang seperti apa? Pokoknya ide utama dari sebuah cerita itu yang dinamakan gagasan pokok. Baik. Kemudian yang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah gagasan yang bisa menguraikan gagasan pokok itu gagasan pokok itu tadi. Itu yang dinamakan gagasan pendukung. Baiklah. Sekarang kita lanjut langsung. Ada nggak yang ditanyakan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Faham? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita lanjut selanjutnya di halaman 16. Coba kita lihat di situ. Di situ ada gambar orang atau anak yang sedang mendengarkan suara atau musik. Ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras, kata dia, atau bahkan yang lebih pelan, kata dia, seperti itu. Dijelaskan.
Tuhan menganugerahkan kita indera pendengar. Apa indera pendengar kita? Telinga. Agar kita dapat mendengar, menikmati hasil karya budaya yang beragam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di situ kita ditanya, apa Bu bunyi itu? Ada yang tahu nggak sekarang bunyi itu apa? Ada yang tahu? Ya, Esther, apa itu bunyi? Baik, benar sekali. Bunyi itu adalah sesuatu yang dapat merambat melalui benda padat, cair, dan benda gas. Ingat, bunyi itu sesuatu yang dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Sangat mudah diingat. Kemudian, ada satu yang perlu kita ingat. Apa, Bu? Bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Bunyi nggak bisa rambat pada ruang yang hampa. Bisanya di benda padat, cair, dan gas. Oke, bentar. Itu yang dinamakan bunyi. Kemudian, Bu, bentuk bunyi itu berasal dari apa ya? Dari apa sih? Sekarang Ibu tanya, bentuk bunyi itu berasalnya dari mana kok tiba-tiba langsung ada bunyi? Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Coba sekarang kalian ketuk pena kalian ke meja. Ada nggak suara? Tempelkan telinga kalian ke meja. Ada bunyi? Itu adalah bunyi. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya itu bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi yang ada di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Pintar. Oke, baiklah. Ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Tidak ada? Paham semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Apa itu gagasan pokok? Oke, bagus. Ide utama pokoknya bagus. Yang penting ada yang ingat ya. Sekarang, gagasan pendukung. Apa, Rafa? Uraian. Baik, uraian dari gagasan pokok itu gagasan pendukung. Sekarang Ibu tanya lagi. Yang baru saja Ibu katakan, sumber bunyi itu apa? Baik, benda-benda yang menghasilkan bunyi itu adalah sumber bunyi. Baiklah, Ibu rasa cukup pelajaran hari ini. Nanti silahkan dikerjakan halaman 15. Ada 2 soal. Kalian disuruh menuliskan benda-benda atau alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi. Kemudian bagaimana cara agar alat itu menghasilkan bunyi. Nanti kalian uraikan di situ, ada di buku di halaman 15 ya. Oke, itu bisa dikerjakan di rumah bersama kelompok, boleh 2 orang atau mau sendiri-sendiri juga boleh. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan hari ini, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Baiklah, Ibu permisi. Ibu, jamnya sudah selesai.